Materi IPA kelas 7 semester 1, pengukuran. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang konversi satuan, ya, mengubah satuan, ya. Apa sih maksudnya? Yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Pengukuran pada IPA itu menggunakan sistem metrik. Ya, sistem metrik berarti sistem perhitungan pengukuran suatu besaran IPA yang menggunakan satu satuan dasar untuk tipe pengukuran tertentu. Ya, misalnya kita mengukur panjang, nah kita pakai satuan dasarnya meter. Ya, kita mengukur waktu, kita gunakan satuan dasarnya itu second dan seterusnya. Hampir semua satuan yang kita gunakan itu memiliki sistem desimal, ya. Nah, sebenarnya satuan baku yang kita pakai itu memiliki sistem metrik yang berdasarkan sistem desimal, ya. Tetapi kadang-kadang, ya, karena kita sudah gunakan sehari-hari, kadang-kadang tidak ada juga, ya, satuan yang tidak menggunakan sistem desimal. Nanti kita akan bahas, ya. Nah, sistem desimal itu sendiri artinya apa sih? Ya, sistem desimal itu artinya sistem bilangan, ya, basis 10, ya, atau secara sederhana dapat dikatakan, ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu dan seterusnya. Ya, pokoknya ya, tambah 01 tambah 01. Ya, kira-kira sederhananya sistem desimal tuh kayak begitulah, ya. Tadi di awal kita sempat menyinggung tentang satuan dasar. Nah, satuan dasar itu satuan yang menggambarkan jenis pengukuran yang sedang dilakukan. Ya, contoh kalau kita bicara meter, ya pasti ya kita langsung tergambar, oh, sedang mengukur panjang benda ini atau tinggi benda. Kalau kita gunakan satuan gram, oh, sedang bicara tentang massa benda dan seterusnya. Ya. Nah, kadang-kadang kita menemukan satuan dasar itu menggunakan awalan di depannya, ya, atau disebut prefiks, ya. Nah, prefiks yang ditambahkan pada satuan dasar itu memberi informasi ukuran satuan dibandingkan dengan satuan dasar. Ya, jadi informasi ukuran yang berbeda dengan satuan dasarnya. Misalnya, kalau kita bicara sentimeter, ya, itu berarti kita sedang memberikan informasi ukuran satuan yang lebih kecil daripada meter, ya. Oke. Nah, ini kita bicara prefiks satuan, ya. Ya, awalan dari satuan. Nah, prefiks yang sering digunakan, ya, itu adalah kilo, hekto, deka, desi, senti, dan mili. Ya. Nah, setiap prefiks itu mewakili satu tempat bilangan desimal, ya, atau ya nolnya tambah 1 atau dikurang 1. Nah, itu secara sederhana ngomongnya gitu sih. Ya, ditambah 1 atau dikurangi 1. Ya, kita bicara kilogram, berarti kita bicara satuan yang lebih besar daripada satuan dasar gram. Kita bicara sentimeter tadi, ya, itu berarti kita bicara satuan yang lebih kecil daripada satuan dasar meter. Ya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Oke? Gambar ini rasanya kamu sudah kenal, ya, waktu di SD. Ya, ini gambar tangga satuan. Ya, tangga satuan karena kita bicara tentang meter, ya, berarti ini tangga satuan panjang, ya. Itu yang paling atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di sini ada aturannya. Ya, aturannya itu dituliskan
setiap turun satu tangga dikalikan 10. Dan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Ya, nanti ya Bapak akan contohkan ya mengubah satuan panjang ya. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau yang ini ya ini tangga satuan massa ya, karena kita bicara gram ya. Sama ya, dari kilogram sampai miligram ya. Setiap turun satu tangga ya dikalikan 10, naik satu tangga dibagi dengan 10 ya. Sama saja seperti tadi satuan panjang. Nah, kalau ini tangga satuan apa nih? Ya, kilometer pangkat 2, hektometer pangkat 2, seterusnya sampai milimeter pangkat 2. Ya, nah pangkat 2 di sini ya lebih sering kita bicaranya bukan pangkat 2 tetapi persegi. Ya, jadi kilometer persegi, hektometer persegi, meter persegi, sentimeter persegi, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara tentang persegi, ya kita ingat waktu SD kita belajar tentang luas suatu bangunan, ya luas suatu bangun, ya itu pakai satuannya sentimeter persegi atau meter persegi ya. Nah ini benar ya, ini berarti ya tangga satuan luas. Nah bedanya apa nih dengan tangga satuan panjang? Ya, selain ada angka pangkat 2-nya ini, ya. Nah, karena dia luas atau persegi ada pangkat 2-nya, maka setiap turun satu tangga bukan kali 10, tetapi kali 100. Dan setiap naik satu tangga itu dibaginya bukan 10, tetapi dibagi 100, ya, karena kita bicaranya sudah persegi ya. Oke ya, nanti ada contohnya ya. Nah kalau ini kalian pasti kenal ini ya, ini satuan waktu ya. Ini tidak pakai tangga satuan ya, karena dia bukan desimal, bukan sistem desimal ini ya. Kenapa? Ya karena ini waktu ya tidak gunakan sistem desimal ya. 1 jam itu bukan 100 menit, tapi 1 jam 60 menit. 1 menit ya 60 detik, bukan 10 detik ya, dan seterusnya. 1 hari penuh ya, 1 hari 1 malam 24 jam ya, 1 minggu 7 hari, dan seterusnya. Nah ini adalah satuan-satuan dari waktu ya. Nanti pada waktu kita mengkonversi satuan waktu, ya kita tidak bisa langsung menggunakan tangga satuan. Tapi kita lihat dulu, kalau dimintanya dari menit ke detik misalnya, ya terpaksa kita kalikan 60 dan seterusnya. Nanti ada contohnya juga ya. Oke. Jadi beda ya dengan satuan-satuan tadi ya, panjang, massa, luas ya, ini berbeda, tidak pakai tangga satuan. Oke? Mengkonversi satuan. Dalam melakukan pengukuran, terkadang kita harus mengubah satuan karena nilainya lebih besar atau lebih kecil dari satuan dasar. Ya, misalnya tadi ya, misalnya kilogram, ya itu jauh lebih besar daripada gram. Ya, milimeter itu lebih kecil daripada meter. Untuk mengubah nilai satuan, tadi sudah dibahas, kita harus gunakan prefiks yang tepat dan mengetahui pengali untuk tiap prefiks tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh konversi panjang ya. Kalau dalam soal ditulis 12 km ubah menjadi sentimeter. Gimana caranya? Nah, kita lihat dulu itu ya. Nah, kita buat dulu tangga satuan panjang ya. Itu karena dari kilometer sampai sentimeter ya cukup kita bikin
dari kilometer sampai sentimeter saja ya, harus dihafal ya urutannya. Kilometer, hektometer, dan seterusnya sampai sentimeter. Nah, terus tinggal kamu hitung turun berapa kali dia. Nah, kilometer ke hektometer, turun 1 kali 10, turun lagi 1 kali 10 kali 10, sampai 10-nya ada 5 kali. Maka, kamu lihat, 12 kilometer itu sama dengan 12 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ya, atau kita tambahkan nolnya 5. Jadi 1.200.000 cm. Ya, itu cara mengkonversi panjang. Nah, sekarang contoh konversi massa. Ya, ini soalnya 0,05 hektogram sama dengan berapa desigram. Ya, kita buat dulu tangga satuan massa, hektogram sampai desigram ya. Nah, kita buat, setelah itu kita lihat turun berapa. Ya, hektogram, dekagram, dekagram, gram, gram, desigram ya. Turun 3 kali, berarti kali 10 kali 10 kali 10. Maka 0,05 hektogram sama dengan 0,05 kali 10 kali 10 kali 10 ya. Nah, kita geser komanya ke kanan 3 kali sehingga didapatkan nilainya menjadi 50 desigram ya. Oke, jelas ya. Nah, sekarang konversi luas nih. Wah, angkanya susah banget nih. Ya, 4.500.000 cm persegi sama dengan berapa meter persegi. Ya, nah kita buat tangga satuan luas ya. Dari meter persegi sampai cm persegi. Nah, tapi sekarang dimintanya mengubah dari cm persegi jadi meter persegi, berarti naik ke atas. Ya, cm persegi naik ke desimeter persegi, naik ke meter persegi. Kalau naik, bagi 100. Atau kalau mau gampang menghitungnya, kita tulisnya bukan bagi 100, tapi kali 1/100. Ya, kali 1/100, kali 1/100. Maka 4.500.000 cm persegi sama dengan, nah itu ya, 4.500.000 dikali 1/100 kali 1/100. Nah, ini boleh dicoret angkanya. Ya, nolnya yang ada itu 1/100 kan ada 4 nolnya, kita coret 1, 2, 3, 4. Maka di 4.500.000-nya kita juga coret nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya tinggal 450 meter persegi. Ya, itu jawabannya. Oke? Nah, ini satu lagi. Ini ya, konversi waktu. 1/4 jam berapa second? Waduh, 1/4 jam berapa second? Nah, kita lihat dulu. Kita punya konversinya 1 jam 60 menit. Ya, maka 1/4 jam berapa? Ya, 1/4 dikalikan 60 sama dengan 15 menit. Nah, tapi yang diminta second. Berarti kita rubah lagi. Kita punya konversi menit ke second gimana? 1 menit itu 60 second. Maka ya 15 menit jadi berapa second? 15 kali 60. Jadi 900 second. Ya, jadi 1/4 jam itu sama dengan 900 second ya. Ya, coba ya dipahami pelan-pelan ya. Oke? Nah, tadi itu contoh-contoh ya mengkonversi satuan. Ya, materi kita selesai untuk kali ini. Ya, kita lihat refleksi. Ya, kita menggunakan prefiks satuan dalam mengkonversi nilai satuan. Ya, prefiksnya kilo, hekto, dan seterusnya. Ya. Nah, konversi satuan dalam suatu pengukuran dipakai saat hasil pengukuran terlalu besar atau terlalu kecil dari satuan dasar. Ya, satuan dasar biasanya itu juga adalah satuan SI, ya, kecuali gram. Ya, satuan SI-nya kilogram. Ya, itu refleksi kita kali ini.
Nah, tugas mandiri kita kali ini ya ini mengkonversi satuan. Ya, ada 4 tugasnya. Ya, konversi satuan. Nih yang pertama, satuan panjang. Ya, memang agak susah ya. Kita harus menghitung ya, tetapi kamu coba ya. Lihat contoh yang tadi. Ya. Nah, ini ada 4 soal ya, konversi satuan panjang, salin di kertas ya, di buku tulis atau di kertas, terus kamu kerjakan. Jangan lupa pakai jalan. Ya, jalannya jangan langsung tebak-tebak. Ah, kayaknya 20 meter tuh sama dengan 5 cm. Oh, itu salah banget gitu ya. Oke, ya, coba ya, dicoba. Ya, oke. Yang ini konversi satuan massa. Ya, sama ada 4 ya. Kamu juga pindahkan ke buku tulis, terus kamu kerjakan. Ya, pelan-pelan, kamu pasti bisa. Ya, oke. Lanjut yang ketiga, konversi satuan luas. Ya, sama, ada 4 soal juga. Ya, ini hati-hati sekali karena ini bukan kali 10 atau dikali 1/10, tetapi kali 100 atau dikali 1/100. Ya, jadi lebih sulit ya ngitungnya ya. Tapi kamu pasti bisa ya. Asal pelan-pelan dan teliti dalam mengerjakan. Ya. Oke. Terakhir, konversi satuan waktu. Ingat, konversi satuan waktu agak berbeda tuh ya. Kamu lihat tuh ya, tadi udah diberikan ya satuan waktunya, konversinya. Misalnya 1 jam itu berapa menit dan seterusnya. Ya, jangan lupa caranya ya dibuat juga. Ya. Oke, ya, semangat ya. Ini tugas kalian cukup banyak dan cukup sulit. Ya, tapi Bapak yakin kamu pasti bisa mengerjakannya. Ya, selesai ya materi kali ini. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!